Orang mau tahu apa sih itu PPS, Pak? Selamat datang dan selamat bergabung di podcast perdana Kanwil DJP Sulsel Batra. Senang sekali rasanya bisa menyapa kawan pajak semua walaupun hanya lewat virtual. Dan walaupun cuman lewat virtual, pertemuan kali ini tidak mengurangi semangat kami untuk terus memberikan edukasi kepada kawan pajak semua. Karena ini podcast perdana, tentunya kita ingin menghadirkan tamu spesial di podcast kita kali ini. Untuk itu, secara eksklusif telah hadir bersama kita Bapak Eko Pandoyo Wisnubawono. Beliau adalah Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sulsel Batra. Selamat pagi Pak Eko. Pagi Mbak Eca. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, senang sekali nih Pak bisa hadir bersama kita di podcast perdana Kanwil DJP Sulsel Batra. Karena ini podcast perdana Pak, tentunya kita ingin selain spesial mau membahas hal yang menarik yang belakangan ini banyak dibicarakan oleh masyarakat. Apakah itu? Program pengungkapan sukarela. Nah, mungkin kawan pajak semua belakangan ini sudah sering mendengar ya mengenai program pengungkapan sukarela, baik itu melalui TV, radio, media sosial, spanduk, banner di mana-mana banyak Pak ya. PPS ini lagi gencar-gencarnya disosialisasikan oleh DJP. Jadi agar kita punya pemahaman lebih dalam mengenai PPS, kita akan coba bahas tuntas bersama tamu spesial kita kali ini. Baik Pak, kita masuk langsung ke pertanyaan pertama nih Pak. Nggak apa-apa Pak ya ditanya-tanyain Pak ya? Boleh. Siap Pak. Jadi pertanyaan pertama, orang mau tahu apa sih itu PPS Pak? Oke, terima kasih Mbak Eca. Sebelum saya menjawab, saya salam dulu ya kepada kawan pajak. Selamat pagi kawan pajak. Selamat pagi. Nah, untuk pertanyaannya terima kasih. Tadi ditanyakan apa itu PPS kan gitu ya? PPS adalah program pengungkapan sukarela, yaitu program di mana pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak. Betul. Memberikan kesempatan ya, suatu program pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan atau melaporkan kewajiban perpajakannya yang belum Pak ya, belum dipenuhi. Dengan cara apa? Dengan cara membayar PPh melalui pengungkapan harta. Dan otomatis ini juga harus dilakukan secara sukarela karena juga namanya program pengungkapan sukarela. Tapi yang lebih penting diketahui juga nih Mbak Eca, bahwa apa sih yang melatar belakangi program pengungkapan sukarela ini? Ada latar belakangnya Pak? Dimunculkan oleh pemerintah. Ada beberapa kondisi yang memang melatar belakangi sehingga program pengungkapan sukarela ini dimunculkan. Kondisi yang pertama adalah terkait dengan peserta program pengampunan pajak. Kita tahu peserta bahwa TA Pak ya sebelumnya. Program pengungkapan sukarela ini sebenarnya ada korelasinya juga nih dengan program pengampunan pajak yang dilakukan tahun 2016. 16-17 Pak ya. Nah, kondisi itu adalah di mana masih terdapat nih peserta program pengampunan sukarela, pengampunan pajak yang tidak seluruhnya melaporkan asetnya. Karena kita tahu ada konsekuensi di balik itu. Konsekuensinya sebagaimana yang diatur dalam PP 36 ya, baca ya. Di situ disebutkan apabila harta yang tidak diungkapkan oleh wajib pajak pada saat peserta TA, kemudian ditemukan oleh DJP, Direktorat Jenderal Pajak, itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa Pak? Dianggap sebagai penghasilan. Dianggap sebagai penghasilan Pak ya. Dan langsung dikalikan tarif PPh final. Yaitu 30% untuk wajib pajak orang pribadi dan 25% untuk wajib pajak badan. Ditambah ada tambahannya Pak? Ditambah sanksi sebesar 200%. Jadi kalau 30%
tambah 200 berarti 90 dong, Pak. Hitung-hitungannya ya 90% dari nilai harta yang ditemukan. Itu kan sangat ya mungkin memberatkan lah. Memberatkan wajib pajak ya. Pajak. Itu kondisi yang pertama. Yang pertama. Kondisi yang kedua adalah masih terdapat nih wajib pajak yang belum seluruhnya melaporkan penghasilannya di dalam surat pemberitahuan pajak. Itu untuk periode 2016 sampai 2020. Yang tentu konsekuensinya ada juga. Tadi peserta TA konsekuensinya tarif sekian dikali sanksi. Nah, untuk yang tidak menyampaikan penghasilannya dengan benar di dalam SPT untuk periode 2016 sampai 2020 itu tentunya akan kena tarif normal plus sanksi administrasi. Plus sanksi administrasi. Yang tentunya juga dari sisi besarnya nilai yang harus ditanggung oleh wajib pajak akan semakin memberatkan. Memberatkan wajib pajak. Dan selain itu kondisi lain Mbak Eca adalah kita tahu bahwa Direktorat Jenderal Pajak ini banyaklah memperoleh atau memiliki data ya, data yang sumbernya bisa dari negara lain, bisa juga dari pihak-pihak yang memang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya seperti apa itu sumber datanya, Pak? Untuk sumber datanya adalah automatic exchange of information. Jadi pertukaran data yang secara otomatis. Secara otomatis, Pak ya. Memang ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan beberapa lembaga tersebut ya. Atau lembaga. Kemudian juga ada data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak yang sumbernya dari beberapa instansi, beberapa instansi, lembaga, kemudian juga asosiasi atau pihak-pihak lain yang memang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan datanya itu kepada Direktorat Jenderal Pajak. Itu yang melatar belakangi mengapa kebijakan program pengungkapan sukarela tersebut dikeluarkan. Selain juga memang tadi banyak wajib pajak yang belum menyampaikan asetnya secara benar dan juga belum menyampaikan penghasilannya secara benar di dalam surat pemberitahuan. Itu baca mungkin yang bisa. Jadi lengkap sekali penjelasannya Pak ya, dari pengertiannya, kemudian ada latar belakangnya, ada data-data, penjelasan mengenai data-datanya. Kemudian kita lanjut lagi nih Pak. Tadi Pak Eko menyebutkan bahwa PPS adalah pemberian kesempatan. Nah, kenapa nih Pak wajib pajaknya masih dikasih kesempatan sih Pak? Gini, kita tahu tadi bahwa konsekuensi yang timbulkan akan sangat membebani atau menjadi para wajib pajak atau menjadi hambatan mungkin Pak ya di dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya dia kalau dia mau perbaiki. Iya, dari sisi kewajiban perpajakannya dia akan semakin besar tadi kalau kita lihat dari tarif maupun sanksi yang dibebankan. Selain dari itu, program pengungkapan sukarela ini kenapa merupakan kesempatan? Karena dari sisi kebijakan untuk tarifnya lebih murah, kan? Dan juga banyak manfaat yang didapat dari apabila wajib pajak ikut dalam program pengungkapan sukarela. Dan yang pasti, kenapa disebut sebagai kesempatan? Karena memang jangka waktunya terbatas. Dan kita juga belum tahu pasti apakah di kemudian hari ada program-program semacam ini. Tapi saya pikir ini merupakan kesempatan dengan jangka waktu Januari 2022 yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020. Itu sisa berapa hari lagi nih Pak? Kalau dihitung berarti 16 hari lagi. Jadi 16 hari lagi ya. Ini kesempatan ini harus dimanfaatkan baik-baik oleh wajib pajak atau kawan pajak. Siap. Nah, jika demikian Pak, berarti PPS ini adalah kesempatan yang sangat bagus sekali untuk dimanfaatkan ya. Nah, berarti seperti apa, ada skemanya ya Pak? Seperti apa skema PPS ini Pak? Skema PPS atau kita sebut kebijakan. Kebijakan. Bisa skema atau kebijakan ya. Skema atau kebijakan itu dibagi dua ya. Kebijakan pertama adalah yang diperuntukkan untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang merupakan peserta TA tahun 2016 kan gitu. Dan untuk basis datanya ya, basis hartanya yang masuk dalam klasifikasi kebijakan pertama adalah untuk harta tahun 2016
tahun 1985 sampai 2015. Itu terkait dengan dan gimana dengan tarifnya, kan kebijakan satu nih. Tarifnya untuk kebijakan satu ini tarifnya ada tiga tarif Pak ya. Tarif, yaitu 11% untuk harta luar negeri yang dideklarasi, yang dideklar ya. Deklar di luar negeri Pak ya. Itu yang harta luar negeri yang dideklar. Kemudian 8% untuk harta luar negeri yang dideklar ya. Kemudian direpatriasi setelah dipindahkan ke Indonesia Pak ya. Dan juga termasuk harta dalam negeri. Deklar dalam negeri ya. Kemudian yang tarifnya 6% ada itu harta luar negeri yang setelah dilakukan deklarasi kemudian repatriasi tapi juga ingin diinvestasikan di Indonesia. Jadi melalui 3 tahapan berarti kalau itu ya, makanya bisa dapat 6%. Demikian juga untuk harta dalam negeri yang tadi tarifnya dideklarasikan 8%, kemudian tapi kalau dia mau investasi itu bisa lebih kecil lagi tarifnya. Investasinya itu ke SBN ya. Kemudian hilirisasi sumber daya alam dan juga energi terbarukan. Itu untuk kebijakan satu. Nah, untuk kebijakan 2, skemanya kebijakan 2 itu adalah untuk wajib pajak orang pribadi, khusus untuk wajib pajak untuk orang pribadi Pak ya. Pribadi yang ikut TA maupun yang tidak ikut TA. Periodisasi asetnya atau hartanya adalah untuk tahun pajak 2016 sampai dengan 2020 Pak ya. Itu untuk kebijakan 2. Dan bagaimana dengan tarifnya? Tarifnya seperti apa? Tarif kebijakan 1 ada 3. Nah, tarif kebijakan 2 ini ada 3 lapisan juga. 3 lapisan juga Pak ya. Yang tertinggi adalah 18% untuk aset luar negeri yang deklarasi luar negeri ya. Kemudian yang gimana dengan yang direpatriasi misalnya itu tarifnya 14%. Jadi harta luar negeri atau aset di luar negeri yang dideklarasi kemudian direpatriasi itu tarifnya 14%. Sama dengan harta dalam negeri atau aset dalam negeri yang dideklar. Kemudian tarif selanjutnya adalah 12%. Terendah Pak ya? Terendah 12% untuk harta atau aset luar negeri yang direpatriasi, deklarasi dan ternyata diinvestasikan juga ke dalam sertifikat surat berharga negara SBN, kemudian hilirisasi sumber daya alam dan juga energi terbarukan. Itu lapisan tarif dan skema yang mungkin bisa saya jelaskan terkait dengan tadi kebijakan terkait dengan skemanya apa saja. Nah tadi Pak sempat dibilang kebijakan 2 hanya untuk orang pribadi. Kenapa Badan nggak dikasih kesempatan yang sama nih Pak? Ini pertanyaan bagus juga nih Mbak Eca. Jadi Badan nggak untuk yang skema 2 atau kebijakan 2. Pertimbangannya adalah kalau wajib pajak Badan tentunya dari sisi finansial dia akan lebih mampu ya. Iya Pak. Dan juga dari sisi bagaimana mekanisme pencatatan atau pembukuan itu dia bisa lebih baik. Itu yang menjadi pertimbangan kenapa kebijakan 2 ini dikhususkan untuk hanya wajib pajak orang pribadi. Baik Pak Eko. Bagus sekali penjelasannya ya. Betul-betul jelas Pak. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ini kan PPS berarti ada manfaat, ibaratnya ini penawaran Pak. Kalau penawaran ada promonya Pak. Nah, apa sih manfaat PPS jika wajib pajak mengikuti PPS ini Pak? Kalau berdasarkan literatur ya, yang sebenarnya memang banyak manfaatnya. Tapi yang bisa saya ungkapkan di sini adalah yang pertama tentunya kalau dari sisi tarif Pak, Mbak Eca ya. Dari sisi tarif sudah jelas tarif lebih kecil ya dibanding tarif yang diatur dalam ketentuan ya. Itu yang pertama dari sisi tarif. Kemudian dari sisi sanksinya untuk kebijakan pertama sanksinya yang tadi yang 200% itu tidak dikenakan. Ya, itu kan menjadi manfaat tersendiri untuk wajib pajak. Karena kalau dari sisi kita lihat dari besarannya kan sangat besar tuh 200% dari yang harus dibayar kan. Betul, Pak.
Kemudian juga dari sisi harta itu sendiri, Iya, Pak. selama sudah masuk dalam surat pemberitahuan SPPH lah, SPPH itu tidak dijadikan sebagai dasar penyidikan dan atau tindak pidana terhadap wajib pajak. Itu berarti hanya di bidang perpajakan ini, Pak ya. Kemudian juga yang lain tentunya akan memberi kontribusi ya dari sisi bagaimana Indonesia atau negara Indonesia ini bisa menanggulangi pandemi COVID-19. Ini kan sumber pembiayaannya kan perlu sumber pembiayaan, Pak ya, yang pembayaran pajak dari para wajib pajak. Betul. Itu untuk kebijakan pertama. Kalau kebijakan kedua saya pikir tidak jauh beda. Tidak jauh beda dengan kebijakan pertama, Pak. Kebijakan pertama mungkin hanya dari sisi untuk kebijakan kedua adalah tidak dilakukan pemeriksaan. Oke. Ya, pemeriksaan untuk periodisasi 2016 sampai 2020. Walaupun yang dideklar itu hanya 2016. Kan gitu. Jadi tidak harus semuanya 2016 sampai 2020 tidak dikasih bonus, Pak ya. Pemeriksaan kecuali ada data baru atau ada pajak yang dimungut tapi tidak disetorkan. Jadi itu, walaupun hanya 1 tahun yang dideklar hartanya tetap dapat 2016 sampai 2020. Nah, kita tadi sudah berbicara mengenai tarif, mengenai repatriasi apa dan sampai saat ini, Pak, PPS itu sudah sampai berapa yang terpenuhi wajib pajak, misalnya yang sudah PPh final yang dibayar sudah sekitar berapa? Makasih Mbak Eca. Jadi kebetulan tadi saya juga udah minta juga nih sama anggota saya ya, terkait dengan data sudah berapa sih realisasi dari program pemukaman sukarela untuk Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Nah, berdasarkan data yang kita miliki, jumlah setoran PPh yang sudah terrealisasi itu sampai dengan kemarin tanggal 13 ya. Sekarang sampai tanggal 13 sekarang sudah 14 berarti 14 Juni Pak ya. 2022 itu sebesar 321 miliar. 321 miliar. Dengan nilai total harta bersih yang diungkapkan itu 3,1 triliun. Jadi saya pikir ini cukup besar dan sangat signifikan pertambahannya di bulan Juni. Karena sampai dengan akhir Mei, kalau nggak salah tuh setoran atau nilai PPh yang disetorkan itu baru mencapai 212 miliar. Tapi untuk periode Juni dari tanggal 1 sampai 13 ini sekitar 2 pekan itu sudah naik seratusan miliar Pak ya. Jadi ini ya saya mengucapkan terima kasih ya kepada kawan pajak atas kesadarannya untuk mengikuti program pengungkapan sukarela. Oke, betul sekali. Nah, tadi sempat dibahas nih Pak mengenai repatriasi, deklarasi, dan investasi. Nah, kalau seandainya kan ini kayak semacam komitmen Pak ya, saya ikut komitmennya repatriasi, ternyata tidak memenuhi, atau saya janji invest, ternyata juga saya ingkar janji, ada ininya enggak Pak, ada sanksinya enggak jika seperti itu? Kalau terkait sanksi ya terhadap komitmen yang tadi yang sebelumnya disampaikan oleh wajib pajak tapi ternyata realisasinya tidak berjalan baik atau realisasinya gagal, tentunya ini ada konsekuensinya, baik untuk konsekuensi yang direpatriasi tapi kemudian gagal, maupun konsekuensi yang tadinya diinvestasikan kemudian gagal. Memang tarifnya sangat berbeda-beda ya, berbeda-beda Pak ya. Daripada dari mana diketahuinya komitmen itu tidak dipenuhi. Kalau ternyata komitmen yang awalnya disampaikan oleh wajib pajak kemudian tidak dipenuhi tapi pemberitahuannya langsung oleh wajib pajak, itu sanksinya akan lebih kecil dibanding dengan apabila di dalam proses penelitian ditemukan bahwa komitmen itu tidak dipenuhi oleh wajib pajak dan ditemukan oleh pihak DJP, itu tentu konsekuensinya akan lebih tinggi. Berarti ada konsekuensi Pak ya. Berarti kalau tidak sesuai dengan komitmen awal. Iya. Oke, ini menarik sekali nih Pak. Cuman karena kita terbatas oleh waktu Pak, jadi sepertinya
kita harus mungkin di podcast selanjutnya Pak ya. Oke. Jadi luar biasa sekali pembahasan kita tadi, sangat padat. Terima kasih Bapak Eko Pandoyo atas waktunya Pak. Tentunya kita semua berharap agar kawan pajak semua dimanapun berada bisa lebih memahami mengenai PPS ini setelah mendengarkan podcast kita. Dan untuk kawan pajak yang ada di rumah tetapi masih memiliki pertanyaan mengenai program pengungkapan sukarela, dapat berkunjung ke Instagram Kanwil DJP Sulsel Batra di @pajak_sulsel_batra atau melalui Twitter di Pajak Sulsel BRTR, atau dapat berkunjung langsung ke tempat wajib pajak terdaftar. Jadi sudah ada loket khusus helpdesk PPS. Baik kawan pajak semua, sangat disayangkan karena keterbatasan waktu kita harus akhiri podcast kita kali ini. Saya mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada kawan pajak semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di podcast Kanwil DJP Sulsel Batra selanjutnya. Makasih ya Mbak Eca ya. Siap, makasih Pak Eko. Kawan pajak.